Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang skill ya. Kita membahas tentang 5 skill, 5 skill yang membuat hidup kita bisa jadi lebih baik. 5 skill evergreen ya, teman-teman. 5 skill evergreen. 5 skill evergreen yang membuat kita menjadi, yang membuat kita menjadi apa namanya? Bisa mampu dan bertahan hidup. Wah, skill apa aja itu? 5 skill apa aja yang bisa digunakan? Nah, ini saya akan coba share di gambar ya. Kira-kira bisa nggak? Em, Cuti pulang harus isi SSHP toko. Satu sehat SS Helpas apa sama dengan Hakasar barcode. Ya, mirip-mirip, Mbak. Ya, diisi aja lah, wong memang apa namanya? Apa itu peraturan ya, kita share aja, Mbak. Jadi apa yang memang diwajibkan oleh negara kita ya udah kita pakai aja. Wong bagaimanapun ceritanya ya wis negara kita kan seperti itu toh, Mbak. Oke. Kira-kira gambar di HP saya bisa dilihat, Mbak ingin memeluk dirimu. Kira-kira apakah bisa dilihat apa yang sudah saya share, teman-teman, bagaimana kira-kira gambarnya di apa namanya YouTube, apakah bisa dilihat? Oh ya, sudah. Mantap. Oke ya, berarti sudah bisa dilihat di layar. Bahas apa, Mas? 5 skill. 5 skill yang bisa membuat hidup kita jauh lebih istimewa. Ya, kita bahas ya. Ya, 5 skill yang bisa membuat kita jauh lebih istimewa, ya kan? Kita bisa lihat, kita bisa cek di gambar. Mungkin teman-teman bisa melihat di YouTube. Kalau di YouTube ya, kalau di mana di Facebook tidak terlihat itu. Jadi tidak terlihat, tapi saya akan pertontonkan mungkin ya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman kira-kira halaman. Nah, ini ya. Kalau di Facebook kita mesti balik foto kecil. Nah, ini ya, skill evergreen ya. Oke ya, jadi di Facebook dan di YouTube sudah bisa dilihat apakah skill yang bisa kita gunakan untuk sebagai mempertahankan hidup. Tak rungokno Mbak Rehan Azura, terima kasih ya, baik di Facebook ataupun di YouTube. Maaf agak goyang-goyang yang di Facebook. Ini di layar saya tunjukin sambil saya ngomong. Oke, kemampuan pertama dalam kita menjalankan hidup itu sebenarnya salah satunya ya ini. Evergreen, skill evergreen itu skill yang bagaimana? Skill evergreen itu skill yang bisa kita pakai untuk selamanya atau jangka panjang. Skill evergreen. Nah, skill-skill yang membuat kita itu menjadi, dan ini dari 4 yang ada di sini, kok 4, ada 6 yang ada di sini, saya menguasainya 4. Dari yang dituliskan di sini itu saya menguasainya ada 4 yang saya kuasai, dan 4 bukan hanya saya kuasai, saya pelajari mendalam ya. Saya pelajari benar-benar 4 kemampuan yang tertulis di sini, bahkan kalau bisa jadi 5. Keahlian saya cuma di 4. Ada 2 hal yang mamate, ibaratnya ya saya
bisa tapi nggak terlalu banyak. Oke, skill pertama yang harus kita miliki adalah skill sales. Nah, skill sales ini sekali lagi ya teman-teman. Skill sales ini sangat berhubungan erat dengan speaking. Karena bagaimanapun ketika kita mau menjual sesuatu, itu kita kan harus ngomong. Jadi sebenarnya sales dan speaking ini itu menjadi sesuatu hal yang satu gitu loh teman-teman. Menjadi sesuatu yang harus memang saling melengkapi. Orang menjual tetapi nggak ngomong itu sekarang sudah bisa. Orang menjual tidak ngomong itu hari ini bisa. Dengan apa? Bikin iklan. Nah, iklan itu kan bahasa gambar. Nah, itu pun berhubungan dengan desain. Karena bikin iklan. Jadi, sales, speaking, desain ini sangat berhubungan. Makanya saya bilang sales, marketing, finansial, sama writing. Speaking and design. Ini adalah skill-skill bagi kita semuanya. Kalau kita benar-benar mampu dan bisa mempelajarinya, maka skill ini bisa membuat kalian bisa hidup. Nah, kalau tanya contohnya adalah, saya mencontohkan diri saya saja. Kalau nanti saya cerita tokoh-tokoh yang ada di luar sana, terlalu lama teman-teman memahaminya. Nah, saya belajar skill sales ini sebenarnya semenjak saya lulus kuliah sih. Saya nggak punya skill sales. Tapi kalau teman-teman ada yang di rumah orang tuanya berjualan, misalnya pernah OT-OT, bakpao dan semuanya, sebenarnya skill sales kalian juga ada. Skill marketing juga. Marketing itu bagaimana memetakan pasar. Jadi kalau kita bisa, market itu kan pasar. Jadi mempelajari pasar. Sebenarnya Hong Kong ini adalah marketing, ya kan? Market pasar saya. Nah, saya memilih hidup bertahan lama di Hong Kong ini karena ada skill marketing. Di Hong Kong itu ada marketing, ada pasar, ada sesuatu yang bisa kita usahakan ya. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari marketnya orang Hong Kong. Nah, sehingga kita bisa dapat, ya kan? Bisa close deal. Nah, ini marketing. Yang ketiga adalah finansial. Nah, finansial ini tadi yang juga saya bahas sama finansial itu segala sesuatu yang berhubungan dengan accounting, yang berhubungan dengan hitung-hitungan, yang berhubungan dengan kalkulasi, yang berhubungan dengan gimana sih caranya kita itu keluarnya sedikit tapi hasilnya gede. Nah, itu kan finansial, teman. Jadi menghitung angka. Kalau kita e-work atau usaha, finansial ini sangatlah penting. Menata finansial. Jadi biar nggak boros, kita itu harus membelajarkan barang kita berapa. Seandainya pendapatan kita segini. Ya kan? Itu finansial. Nah, kemudian writing. Writing ini kan menulis. Nah, menulis sekarang sudah menjadi sesuatu yang istimewa sih sebenarnya menurut saya. Contoh menulis itu adalah yang paling sederhana buat kalian semuanya adalah kalau nulis status. Nulis status itu bisa menimbulkan eh, dampak, ya. Bisa menimbulkan dampak agar kita itu bisa dapat uang. Itu skill writing. Jadi menulis laporan, menulis jurnal, menulis hal yang ingin kita lakukan, menulis sesuatu yang membuat kesan-kesan orang lain menjadi terharu, menulis tentang bagaimana perjalanan hidup, menulis tentang motivasi, menulis itu semuanya kan bisa sekarang jadi uang. Itu pasti. Ya, bukan bukan pasti ya, beberapa kalau kalian menekuni dunia menulis, maka itu juga bisa kalian lakukan dalam membuat konten, ya kan? Nah, untuk yang ketiga, yang ke setelah menulis adalah speaking. Nah, speaking ini kalian lihat aja saya.
Pagi, siang, sore, malam itu kan ngoceh. Pagi, siang, malam itu ngomong dengan kalian. Udah berapa manusia yang sudah saya ajak ngomong dalam satu hari ini. Nah, itu terus saya asah kemampuan untuk speaking, untuk menyampaikan. Bahkan saya live ini itu sebenarnya juga bagian dari pembelajaran sebuah speaking. Dan yang terakhir adalah desain, ya, teman-teman. Desain. Nah, desain ini adalah mengcreate sesuatu ya, menggambar. Jadi desain itu memberikan gambaran. Desain itu bisa disebut juga setting up. Jadi kita bikin sesuatu. Salah satu desain itu termasuk konten. Konten kreator itu belajar tentang sebuah desain. Desain apa? Desain kemasan yang akan kita buat. Desain video apa yang mau kita pakai. Desain apa yang mau kita upload. Desain apa yang mau kita tunjukkan ke teman-teman. Ke netizen. Nah, itu bagian dari desain. Jadi menggabungkan pengetahuan, 6 pengetahuan ini untuk yang ada di dalam diri kita. Agar kita mempunyai kemampuan yang istimewa. Sales, marketing, financial, writing, speaking, and design. Nah, pertanyaannya, ada berapa komponen ini yang sudah kalian pernah pelajari? Komponen ini sudahkah sering kalian lihat? Atau hanya melihat saja tanpa menjalaninya? Ya, sebenarnya ringan. Materi malam hari ini sebenarnya menurut saya ringan, tapi kalau kita jalani semuanya dalam. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mbak ingin memeluk dirimu, ini yang kita bahas, Mbak, yang ingin memeluk dirimu. Silakan Anda bisa pahami dan lihat. Saya megang ini nih soal. Dan mohon maaf masih goyang-goyang karena tadi nggak masang tripod. Harusnya ada biar saya bisa nggak terlalu berat megang ini. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Kemampuan kita yang harus kita ada, bukan harus kita ada ya, yang bisa kita pelajari untuk agar supaya kita itu bisa apa namanya, dalam hidup ini itu kita mampu dan bisa berjuang. Sales, marketing, financial, writing, speaking, and design. Nah, hal inilah yang sebenarnya 4 bahkan 5 ini semuanya tak pelajari. Wah, ada Mbak Princess Nobita. Nah, Mbak Princess baru melihat. Ini harus saya balik ke sini biar Mbak Princess bisa mengingat-ingat. Nah, kita sekarang lagi belajar ini. Mbak Princess. Nah, kalau yang di kalau yang di YouTube ini bisa ngelihat karena saya share-nya di YouTube. Tapi kalau yang di Facebook nggak bisa. Tapi setidaknya ya sudah sudah melihat. Selamat malam wong ganteng sak donya. Yes. Ya, kita belajar ini ya, malam hari ini. Ya, diingat-ingat ya Mbak Novita. Kita belajar ini Mbak Novita. Jadi kita akan bahas. Tadi kita sudah bahas di depan. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, untuk kita bisa bertahan hidup, itu sebenarnya 6 kemampuan ini sudah sangat mendukung. Dan benar, ini skill evergreen. Ini yang juga saya pelajari. Nah, hari ini saya mempelajari tentang desain. Desain apa? Desain bikin lagu. Karena sudah ada alatnya. Jadi kemampuannya teman-teman itu sebenarnya tetap harus diasah ya, sekali lagi. Harus ditambah. Ya kan? Bab desain dan internet ini sudah sangat berhubungan erat sekali. Speaking itu juga berhubungan dengan internet. Sales juga berhubungan dengan internet. Marketing apalagi, semuanya tidak ada yang tidak bisa dilakukan di sosial media, di dunia maya. Nah, pertanyaannya, kita itu mau ambil bagian nggak? Kita ikut nggak? Kalau yang di kalau yang di Facebook biar baca ini aja. Tapi kebalik ya. Kebalik soalnya kameranya kebalik. Aku nggak bisa balik.
Facebook, padahal di layarnya sudah. Jadi nggak bisa dibaca ya. Saya juga nyatet ya teman-teman. Nah, sebenarnya eh, bisa nggak kita nggak punya skill ini tapi kita bisa bertambah hidup? Ya, seperti kalian semuanya ini yang ada di Hong Kong ini. Kemampuan ini ada di dalam diri kalian itu nggak banyak, tapi ada menurut saya. Ya kan? Nah, kemampuan apa yang kalian andalkan di Hong Kong? Yang pertama bisa speaking. Nah, yang kedua adalah naluri kewanitaan kalian. Karena di Hong Kong itu kan kerjaannya bersih-bersih ya. Ceng konceng oke. Tugas utamanya kan melayani, ya mendukung agar segala sesuatu yang di tempat majikan ini bisa sampean lakukan, bisa kuasai, bisa dikendalikan, bisa sampean atur sehingga majikan itu sudah nggak bingung mau makan apa, rumahnya mau seperti apa. Nah, nah kemungkinan dan kemudian bagi kalian-kalian yang tidak memberikan tambahan kemampuan kalian dan kalian tetap di zona nyaman kalian, karena ada beberapa saya mendengar teman-teman yang main musik itu Bang Erianto, Anto. Jadi kita main musik ya hanya senang-senang saja. Hanya melepas penat dan stres. Ya, lagi. Bojoku wis bengok-bengok jame piro. Jadi di Hong Kong ini adalah menurut saya sebenarnya zona pertarungan, zona pertempuran, tapi bagi yang sudah menguasai pertempuran dan kondisi serta situasi keadaan dimajikan menjadinya zona nyaman. Nah, kalau sudah zona nyaman maka tidak terlalu besar effort usaha teman-teman untuk melakukan skill evergreen ini. Sales, marketing, financial, writing, speaking, and design. Jadi ini pada saat pulang bingung. Kerja apa iki nang? Itu kan pertanyaannya kalau kita pulang itu ngapain? Usia sudah semakin bertambah, ya kan? Tapi kemampuan kita tidak bertambah. Umur semakin tua, ya kan? Badan semakin capek. Harusnya pekerjaan yang bisa dilakukan yang gedablu saja. Ya. Tapi tidak semua orang bisa gedablusnya itu ada value-nya, ada nilai. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi teman cabut, teman-teman. Nah, bojoku langsung ajak kelon bunyi-bunyi istirahat. Ya wis, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan diberikan kemudahan dan sekali lagi mudah-mudahan teman-teman bisa dengan yang sedikit ini bisa mendapatkan pembelajaran dengan yang sedikit ini bisa mengambil nilai dan manfaat. Sekali lagi mohon maaf karena udah tadi terlalu malam, saya paksakan untuk live dan sehat selalu buat kalian. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.